Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat OJK. Bertemu kembali bersama saya Muhammad Nizar Fahmi dan juga rekan saya. Jasinda Diadema yang akan menemani Sobat OJK semua di edukasi finansial atau EduFin. Iya, betul sekali. Sinda, Yes, senyum-senyum dari tadi pagi. iya nih. Sehat lu? Tahuan. Baru buka celengan Oh, tadi, buka Bang. celengan. Tepuk celengan maksudnya? Iya, kan bentar lagi puasa. Oh iya, tinggal menghitung hari kayak lagunya Krisdayanti. Tapi itu kan udah ditebok tuh celengannya. Emang bakal mau digunain buat apa sih, Sin? Ih, banyak banget. Sebenarnya ya dari dana-dana yang ada sisa lah ya gitu. Terus kan bentar lagi mau lebaran tuh. Iya. Cuman bingung nih Zar mau disimpan di mana gitu kan. Karena kan bentar lagi lebaran. Betul. Puasa maksudnya, habis puasa kan lebaran, bagi-bagi THR. Nah daripada uang kamu itu kamu simpan di bawah bantal, di bawah kasur, dimakan rayap. Jangan bilang-bilang, ntar ketahuan. Kamu coba pakai ini aja deh, nabung ataupun manfaatin dana-dana kamu, tabungan kamu yang habis kamu tebok itu melalui produk-produk perbankan syariah. Tapi bingung, belum ini gitu loh, belum Ini nih, kepo. people nowadays itu udah tahu apa itu perbankan syariah, Sinda. Tapi supaya nantinya saya nggak membuat kamu terjerumus salah informasi. Sekarang khusus untuk Sinda dan juga Sobat OJK nih, kita udah mendatangkan Pak Deden Firman, Direktur Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah dari OJK. Datang ke sini. Nggak kesini juga. Gabung secara virtual maksudnya. Kirain soalnya belum beli kuota. Oh gitu. Oke, ini sudah bergabung bersama dengan kita Pak Deden. Selamat pagi Pak Deden. Pak Deden. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat OJK. Selamat pagi Nizar dan Nizar. Pak Deden sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat semua juga ya Sobat OJK, Nizar, Sinda. Iya Pak. Senang nih akhirnya kita di sini akan berbicara bersama Pak Deden. Sinda kamu harus mendengarkan sebaik mungkin penjelasan dari Pak Deden. Kita mau cari tahu juga nih Sobat OJK sebenarnya apa sih itu perbankan syariah. Lalu produk-produknya itu ada apa aja seperti itu. Nah Pak Deden kita langsung aja nih Pak. Saya sebenarnya juga sedikit kepo. Ya. Karena kalau untuk berbicara mengenai produk perbankan syariah Pak, saya menggunakannya namun hanya melalui perbankan saja, nabung di bank syariah gitu Pak. Nah selain nabung di bank syariah Sinda, perbankan syariah itu punya produk-produk lainnya. Boleh diceritain nggak sih Pak sebenarnya apa aja produk-produk perbankan syariah Pak? Baik, saya coba jelaskan sedikit ya. Yang pertama tadi saya sempat nguping tuh obrolan Nizar sama Sinda. Kalau sampai bingung itu artinya iya, itu artinya uangnya banyak itu uangnya Sinda. Karena kalau sedikit nggak bingung gitu ya. Baik, jadi tadi kayak Sinda misalnya ya, bingung mau diapain. Jadi kalau mau itu datang aja ke perbankan syariah. Untuk produk-produknya ada apa aja, kita bagi dulu deh ya. Yang pertama biasanya disebut produk penghimpunan dana gitu ya, kalau dari sisi banknya. Kalau dari nasabah, ya kalau mau nyimpan, mau kemana nih diapain. Nah, untuk produk ini di perbankan syariah, bagaimana halnya juga di perbankan konvensional, mungkin teman-teman sudah mengenal, ada produk biru, ada produk tabungan, ada produk deposito gitu ya. Nah, kalaupun kemudian tabungan sama juga nih, tabungannya nggak hanya tabungan, misalnya tabungan berencana, itu juga ada. Tabungan pendidikan, itu juga ada. Kalau deposito juga untuk individu, kayak Sinda nih yang uangnya lagi banyak, bisa gitu ya. Juga tadi misalnya untuk bisnis, perusahaan, tentu juga bisa. Bahkan kalau kita kenal ada produk-produk kemudian misalnya tabungan yang premium gitu ya, biasanya kan ada yang prioritas, itu juga ada di perbankan syariah gitu ya. Tadi sempat disinggung nih sama Nizar, mungkin yang membedakan adalah lebih bervariasi dalam hal akadnya gitu ya. Kalau di perbankan syariah itu kita mengenal untuk produk penghimpunan dana. Kalau giro itu ada namanya akadnya akad wadiah atau akad titipan untuk tabungan. Nanti ada akad wadiah, ada juga mudharabah, gitu ya. Nanti nasabah bisa memilih. Dan untuk deposito menggunakan akad mudharabah. Apa itu mudharabah? Mudharabah itu akadnya berdasarkan titik bagi hasil. Sedangkan tadi kalau wadiah titipan, gitu ya. Jadi
yang membedakan itu akadnya. Sedangkan dari variasi produknya itu juga insya Allah sudah sama lengkapnya produk yang ada di perbankan syariah. Jadi jangan ragu-ragu, datang saja ke bank syariah. Kemudian kalau di sisi lain ada produk penyaluran dana. Mau tahu enggak nih? Langsung saja nih atau ada pertanyaan atau saya langsung jelaskan ini? Biar Sinda ini langsung terbuka aja gitu Pak matanya Pak. Oke. Mata batinnya Mata Sinda batin gitu. nih Pak, soalnya belum kebuka ya. Iya, jadi ini kalau sobat OJK misalnya gitu ya, pengen beli rumah gitu kan, tapi pengen beli rumah tapi pengen lewat bank syariah gitu ya. Nah, ada nih kalau dari sisi produk penyaluran dana, biasanya mungkin kalau sobat OJK biasa mendengar kredit gitu ya, kalau di bank konvensional, kalau di bank syariah biasanya dikenal dengan pembiayaan. Nah, dari sisi pembiayaan ini juga ragamnya itu sama nih, sudah lengkap juga di perbankan syariah. Mau yang misalnya untuk segmen consumer gitu ya, ada KPR, biasanya disebut dengan KPR ID gitu. Ada pembiayaan multijasa untuk pendidikan. Bahkan di syariah juga itu ada, kalau di konven disebut kartu kredit gitu ya, kartu pembiayaan syariah itu juga sudah ada di perbankan syariah. Nah, nanti untuk segmen yang komersil atau UMKM itu juga ada pembiayaan untuk modal kerja seperti itu, pembiayaan anjak piutang, nanti untuk pembiayaan investasi misalnya perusahaan akan beli gedung, akan beli mesin gitu ya, itu juga ada. Jadi artinya sebetulnya dari sisi pembiayaan pun itu juga insya Allah juga sudah lengkap di perbankan syariah. Itu ya sobat OJK. Mungkin saya tambahin sedikit mengenai akadnya, agak berbeda nih akadnya dibanding dengan tadi yang di sisi penghimpunan dana. Akadnya bisa kita bagi saja menjadi akad yang berdasarkan jual beli. Pernah dengar barangkali nih ya, akadnya berdasarkan jual beli itu disebutnya akad murabahah. Jadi akad berdasarkan jual beli. Bisa juga kita memilih nanti untuk produk tertentu, produk pembiayaan tertentu, akadnya berdasarkan prinsip bagi hasil. Tadi itu disebut akadnya mudorobah atau musyarakah, dan ada lagi musyarakah. Itu sebetulnya bagi hasil tuh. Nah, ada juga yang berdasarkan prinsip sewa. Sewa itu akadnya ijaroh sebetulnya, atau prinsip sewa menyewa. Nah, seperti itu. Jadi beragam nih. Nanti ada juga yang kalau berdasarkan utang itu biasanya nyebutnya akadnya kord gitu ya. Nah, jadi itu barangkali yang membedakan namanya dengan produk-produk di bank konvensional. Tapi kalau dari sisi keragaman sesuai dengan kebutuhan sobat OJK itu bisa memilih produk yang berbeda. Itu bisa sama ya. Banyak juga ya Pak. Ya, dan itu ternyata seragam juga dengan miliknya konvensional, hanya memang ada pembedanya tadi. Iya, pembedanya tadi di akad tadi ya Pak ya. Iya. Penasaran juga tadi kan untuk rumah tadi juga ada ya seperti KPR seperti itu. Kalau mobil mungkin Pak seperti atau kendaraan itu ada juga Pak. Oh iya, lupa ya kalau saya ini kan, kalau Sinda ini sudah perlunya mobil, saya lupa ini. Kan habis tebok celengan Pak. Iya betul. Jadi sama juga, jadi pembiayaan kendaraan bermotor juga ada di perbankan syariah. Biasanya rekan-rekan atau sobat OJK suka memilihnya misalnya dengan akad jual beli ya, akad jual beli atau murabahah untuk membeli mobil atau mungkin motor, itu ada juga. Nah, sebetulnya selain produk tadi ya, ada lagi nih nanti produk yang sedikit saya sampaikan deh, nanti takutnya dikiranya nggak ada gitu ya di perbankan syariah. Jadi kalau untuk perusahaan misalnya ya, ada yang namanya produk trade finance gitu.
produk mungkin dikenal oleh sobat OJK LC atau SKBDN, surat kredit dokumen dalam negeri itu juga ada. Kemudian untuk aktivitasnya misalnya untuk aktivitas seperti transfer dana, untuk safe deposit box, untuk agen penjual reksadana, agen penjual surat berharga yang diterbitkan pemerintah, misalnya ya, suku retail gitu, biasanya sekarang lagi tren tuh, anak-anak muda pada beli suku retail gitu. Itu juga ada gitu ya. Jadi tadi selain produk-produk yang biasa dipakai oleh individu, juga ada produk dan aktivitas atau layanan lain yang juga bisa dipakai oleh perusahaan maupun oleh individu. Begitu Niza dan Sinda. Oke, nah Banyak Sinda sudah terbayang? Udah kebayang. Habisnya mau dikemanain? Kita masukin dulu langsung cari. Oh, kita masukin ke Bank Syariah. Iya, Pak, tadi menarik. yang membedakan tadi kan antara Bank Syariah dengan bank konvensional ini, kalau misalnya kita bisa Lihat nyatakan, tadi ya. kalau di bank konvensional kan dikenal dengan ada bunga-bunga nih Pak ya, untuk pemberian kepada para nasabahnya. Nah, sedangkan kalau dari perbankan syariah ataupun produk-produk syariah ini disebut dengan salah satunya tadi bagi hasil yang Pak Iya, yang pembeda ya tadi ya. sebutkan tadi agak sedikit berbeda. Nah, ini bedanya apa sebenarnya Pak antara bunga dengan bagi hasil yang ada di perbankan syariah Pak? Oke, baik, kita coba ngobrolin bagi hasil ya. Sebetulnya pada saat kita ngomong bagi hasil, kita bisa juga nih lihat dari sisi produknya tadi ya, yang di sisi penghimpunan dana atau penyaluran dana. Kita ngomong dulu yang dari sisi penghimpunan dana gitu ya. Kita tadi deposito berdasarkan prinsipnya bagi hasil kan gitu ya. Nah, yang pertama kalau di bank konvensional itu kan tadi penentuannya berdasarkan bunga gitu ya. Penentuannya berdasarkan bunga. Jadi pada waktu penentuan tingkat bunga itu biasanya dibuat pada waktu perjanjian gitu kan ya, di awal gitu kan, dan ditetapkan. Nah, dan kalau dibagi hasil penentuan tingkat bunga itu tidak ditetapkan di awal. Yang ditetapkan di awal itu nanti itu adalah nisbah istilahnya. Nisbah itu rasionya. Nah, nanti keuntungannya akan dibagi seperti apa? Misalnya 50% untuk bank, 50% untuk nasabah, atau 60% nasabah, 40% bank. Nanti bentuknya seperti itu tuh. Kalau Nizar datang ke bank syariah. Sedangkan nanti berapa besarnya yang diterima oleh nasabah itu nanti akan disesuaikan dengan pendapatan yang diperoleh oleh bank, gitu ya. Jadi keuntungan pendapatan tadi yang oleh bank, keuntungan itulah yang kemudian dibagi hasilkan antara bank dengan nasabahnya. Seperti itu. Jadi tidak ditetapkan di depan itu, nanti akan bervariasi. Gitu. Oke. Nah, mungkin Nizar atau Sinda kalau ke bank syariah kadang-kadang kan suka penasaran tuh. Jadi dapatnya berapa nih gitu ya? Nah, iya itu. Ya, benar, itu Pak. Pak benar. Dapatnya jadi berapa nih? Nah, ini sebetulnya kalaupun kemudian diinformasikan nih oleh petugas bank gitu ya, oleh pegawai bank namanya, ya kurang lebih 5% lah Pak gitu ya. Itu sebetulnya bukan bunga yang disepakati di awal gitu ya. Itu semacam bisa kita sebut indikatif lah, kurang lebih akan dapatnya berapa gitu atau equivalent rate gitu ya. Tetapi nanti pada waktunya penerimaan pendapatan tadi bagi hasilnya akan bervariasi tergantung kepada keuntungan yang diperoleh oleh bank. Seperti itu ya. Jadi tidak ditetapkan di depan. Itu perbedaannya. Jadi nggak di awal ya Pak ya. Jadi bukan di awal. Gitu. Ternyata keuntungan itu nanti gitu kan. Ya. Lebih safe ya sebetulnya. Iya gitu. benar. Bener-bener Ada salahnya kita mencoba. Betul. Iya kan. Oke. Sinda ada yang mau ditanya lagi? Ada. Ini Pak, saya juga penasaran nih Pak. Kalau misalnya produk-produk perbankan syariah tadi gitu Pak, apakah bisa juga Pak, misalnya ada non-muslim yang ingin bergabung atau ingin coba juga produk perbankan syariah, apa bisa juga Pak seperti tadi gitu, apalagi mungkin kita yang muslim seperti itu Pak, atau ada yang membedakan ya? Baik,
mungkin saya jawab begini dulu nih, Dinda. Pada prinsipnya perbankan syariah itu mengandung nilai universal, ya. Jadi ini umum nih, artinya tidak membedakan agama, tidak membedakan suku, ras, golongan, masyarakat dan sebagainya gitu ya. Barangkali kalau Sobat OJK pernah mendengar bahwa prinsip Islam itu dikenal sebagai rahmatan lil alamin gitu ya, menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia gitu ya. Iya, Pak. Bukan hanya untuk kaum muslim. Jadi artinya sebetulnya siapa saja bisa berbank di bank syariah. Karena gini, kalau nasabah itu tadi ya, kalau rekan-rekan kita yang muslim bisa merasakan manfaatnya berbank di bank syariah. Oh, ternyata di bank syariah lebih enak nih misalnya. Ternyata saya cocok nih dengan akad yang mudharabah nih gitu ya. Itu silakan gitu. Jadi menjadi justru keunikan di perbankan syariah itu mungkin bisa menjadi daya tarik bagi siapa saja. Bagi siapa saja silakan untuk datang ke bank syariah dan menggunakan produk dan layanan. Begitu. Tidak ada batasan dalam hal ini. Jadi memang ini terbuka untuk siapapun, bersifat universal. universal, ya kan? Tidak dibatasi dengan usia, gender, seperti itu kan Bapak ya. Nah, kan kalau misalnya kita ngelihat sekarang nih Pak, kebanyakan pasti yang salah satunya menonton Edufin ini adalah Sobat OJK yang masih berusia milenial gitu kan Pak. Betul. Dan Bapak tahu nih kalau misalnya milenial semua maunya yang praktis-praktis. Iya Pak, pengennya gitu kan, instan Pak. gitu Pak. Maunya yang instan, serba cepat gitu Pak. Nah untuk inovasi digitalisasi sendiri nih Pak di produk-produk perbankan syariah, itu apakah ada dan sudah sampai sejauh mana Pak? Oke, baik. Jadi kalau milenial tadi mager ya. Iya benar Pak, kaum mager, kaum rebahan Pak. Males banget gerak. Yang bergerak itu cuma jempol gitu ya, cuma jari-jarinya saja. Nah, terkait hal itu ya Sobat OJK, perbankan syariah juga tentu hal yang harus dilakukan oleh perbankan syariah adalah adaptasi teknologi. Dan ini terus dilakukan oleh perbankan syariah. Mulai dulu barangkali ya perkembangannya itu mulai misalnya electronic banking ya, internet banking, mobile banking itu terus diikuti. Jadi bank-bank syariah pun untuk produk-produk electronic banking, mobile banking itu sudah memiliki layanan tersebut. Sekarang biasanya kita mulai masuk kepada istilahnya yang lebih advance gitu ya, lebih canggih sekali yang biasanya disebut dengan layanan digital. Nah, perbankan syariah pun sekarang sudah mulai masuk ke layanan tersebut. Karena memang mau tidak mau pola dan keinginan masyarakat itu berubah, apalagi setelah adanya pandemi ini. Jadi layanan perbankan digital di perbankan syariah misalnya seperti yang mungkin yang paling ini sekarang tuh kalau mau buka rekening pun nggak mau datang gitu ya, pengennya langsung saja. Itu juga sudah bisa dilakukan di beberapa bank syariah. Memang belum semua bank syariah memiliki layanan fitur yang onboarding tadi ya, yang bisa langsung membuka rekening. Tapi sudah ada bank syariah yang memberikan layanan itu. Berarti cukup dari atas kasur Pak ya, dari dalam kamar, dari dalam rumah, buka rekening udah bisa Pak? Sudah bisa, biasanya kan foto. Jarak berarti ya? Betul. Iya. Foto pakai KTP biasanya begitu kan? Iya, sebagai verifikasi itu biasanya betul. Berarti udah mudah ya, semua di dalam genggaman sekarang ya kalau misalnya digital. Nah selain itu apa lagi nih Pak? Inovasinya ya? Inovasi digitalisasinya Pak. Jadi kalau untuk inovasi digital lainnya sekarang sebetulnya kalau rekan-rekan coba ya, Sobat OJK coba menggunakan mobile bankingnya bank syariah gitu ya, itu juga sebetulnya sudah ada di dalam itu layanan-layanan untuk bisa bertransaksi e-commerce ya, biasanya sekarang rekan-rekan ke sana. Kalau mobile banking tadi saya sampaikan, internet banking, SMS banking itu semuanya sudah.
Nanti kalau Sobat OJK masuk ke dalam fiturnya mobile banking di Bank Syariah, ada sesuatu yang khas. Ada sesuatu yang khas. Biasanya di situ juga menawarkan misalnya apakah Sobat OJK mau melakukan infak, sedekah atau berwakaf. Nah, itu mungkin tidak ditemukan itu di fiturnya mobile bankingnya di bank konvensional ya. Jadi sudah semakin dimudahkan juga kita untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ya, salah satunya di bank yang saya gunakan di sini, Pak Deden, itu ada panduan ataupun ada jadwal sholatnya, Pak. Lalu ada kompas untuk menunjuk arah kiblat. Itu berarti emang salah ada. satu fasilitas yang ada ya. Betul, ternyata pembedanya ya Pak ya, luar antara biasa. memang produk digitalnya dari bank syariah dan juga dengan bank-bank konvensional gitu sih. Menarik juga. Tadi. Lalu Pak, tadi kan ada infak, sodako dan lainnya juga ya Pak ya, itu berarti sudah termasuk penyalurannya juga ya Pak ya, dari masing-masing perbankan mungkin, banknya mungkin gitu ya Pak ya? Ya, jadi kalau untuk misalnya untuk wakaf gitu ya, untuk wakaf nanti Bank Syariah itu bekerjasama dengan Najib atau Najib itu yang menerima yang menyalurkan nanti wakafnya gitu ya. Tapi biasanya kalau kita pilih nih, saya kayaknya tahu nih bank yang dimaksud oleh Najib nih gitu ya. Misalnya kita pilih ingin berwakaf, itu biasanya ada pilihan wakafnya mau melalui Najib apa untuk diwakafkan ke mana gitu. Itu sudah ada pilihannya berarti apa ya? Berarti memang benar lebih transparan. Ya, lebih transparan betul. Dan kita juga lebih mudah untuk ibadah juga jadi. Betul. Luar biasa. Dan ini Pak tidak hanya untuk bank-bank syariah yang ada di kota-kota besar saja kan Pak ya, tapi seperti contohnya kayak Bank Pegadaian Rakyat Syariah, lalu bank-bank daerah syariah lainnya juga. Apakah sudah berlaku nih Pak untuk inovasi digitalnya? Jadi kalau untuk yang tadi ya, yang sifatnya mobile banking, internet banking itu sudah mulai ada. Tapi memang kalau untuk tadi yang perbankan syariah itu belum. Ya. Itu biasanya untuk beberapa bank untuk beberapa bank di daerah itu ya, biasanya bentuknya kan masih unit usaha syariah ya. Unit usaha syariah dari suatu BPD. Nah, biasanya itu juga menawarkan gitu ya, menawarkan produknya. Misalnya ya ada yang unit usaha syariah dari BPD yang sudah memiliki fitur layanan perbankan digital itu ada UUS BPD DKI Jakarta. Itu contoh. Jadi dia bentuknya unit usaha syariah Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta. Itu sudah mulai memiliki fitur tadi yang kita sampaikan tadi. Begitu Niza. Berarti as soon as possible ini akan berlaku juga untuk seluruh bank, baik itu bank nasional ataupun bank daerah. Cepat Insya Allah. Ya, Insya Allah. Sabar juga kita dukung Pak Deden dan juga timnya untuk nantinya mengeneralisasikan ini inovasi-inovasi digital ini ya Sinda ya. Supaya merata ya nanti kemudian di berangsur-angsur gitu kan, kita juga akan menikmati layanan itu. Udah penasaran sih sebenarnya, pengen banget coba nih kayaknya. Berarti abis ini kamu langsung harus pergi ya ke salah satu bank syariah ya. Betul, harus itu kapan lagi ya kan. Oke, Pak, pertanyaan berikutnya Pak, apakah setiap bank konvensional itu punya bank syariah sendiri Pak? Ada unit bank syariahnya Pak? Oke, ini menarik nih, saya jelaskan seperti ini. Kan kalau bank syariah di Indonesia itu sekarang bentuknya itu ada 3 ya. Satu bank umum syariah. Bank umum syariah contohnya apa? Bank umum syariah Bank umum syariah BCA syariah ya. Kalau dulu kita kenal, nggak dulu banget sih, beberapa waktu yang lalu ada Bank Syariah Mandiri, ada BNI Syariah, ada BRI Syariah. Yang 3 ini 3 terakhir kan merger ya kemarin ya. Jadi Bank Syariah Indonesia. Itu contoh bank umum syariah. Jadi dia istilahnya itu full seperti sebuah bank, ya, full pledge.
kemudian ada yang namanya unit usaha syariah. Unit usaha syariah itu adalah satu unit di dalam bank konvensional yang memberikan produk dan layanan syariah. Jadi semacam satu divisi, gitu ya. Dan itu dari hulu ke hilirnya itu memang terpisah di dalam unit itu. Dia melakukan layanan dan menawarkan produk syariah seperti itu. Pembukuannya, secara sistemnya itu terpisah dengan bank konvensionalnya. Nah, ini saat ini ada 20 bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Jadi kalau ditanya apakah semuanya? Tidak semuanya. Saat ini ada 20. 20 itu kalau disebutkan satu-satu banyak ya, tapi saya kasih contoh ya. UUS Bank Danamon. Artinya Bank Danamon memiliki unit usaha syariah, disebutnya UUS Bank Danamon. Bank Permata itu juga punya UUS, punya unit usaha syariah Permata. Bank Maybank Indonesia, kemudian Bank CIMB Niaga, OCBC, Sinarmas, BTN. Nah, itu adalah bank-bank komersial yang memiliki bank-bank komersial konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Di samping itu masih ada lagi tuh, ada BPD ini banyak nih. Kalau BPD itu banyak, ada 13 BPD yang memiliki unit usaha syariah. Tadi saya contohkan satu ya, BPD DKI Jakarta kan, itu punya unit usaha syariah. Ada juga BPD Jawa Tengah punya unit usaha syariah. Dan lain sebagainya. Tadi saya sampaikan ada 13 BPD. Begitu. Jadi memang. Kemudian ada satu lagi tadi saya lupa nih, yang kecil yaitu BPRS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kan biasanya kalau yang konvensional namanya Bank Perkreditan Rakyat. Kalau ini Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, itu ada kita sekarang ini punya 163 BPRS yang tersebar di seluruh Indonesia. Begitu. Banyak juga ya Sinda ya. Ada 163. 163, tapi memang ini diberlakukan agar nantinya masyarakat Indonesia ini bisa lebih inklusif lagi, lebih mudah mengakses produk-produk jasa keuangan yang ada di Indonesia. Jadi langsung menyentuh masyarakat ya, apalagi kita tahu kan sekarang banyak banget juga ini nggak cuma 1-2 aja pilihannya, ternyata banyak. Ya. Penasaran juga ya. Baik, Pak Deden gak kerasa ternyata sudah kurang lebih 30 menit ya waktu kebersamaan kita. Nah mungkin ada pertanyaan lagi nih Pak dari kita. Saya mau nanya ini aja sih Pak, ini kan di konvensional ada restrukturisasi Pak di konvensional. Nah itu berlaku juga gak sih Pak di syariah? Ada Pak? Sinda ini nanya ini karena pasti sering dengar berita itu ya. Iya Pak. Yang orang ini lagi sering dapat gitu Pak. Gitu ya. Jadi restrukturisasi ini juga berlaku di perbankan syariah. Oke. Jadi tapi tentunya kalau di perbankan syariah itu ada satu hal bahwa ada beberapa ketentuan syariah yang tentunya harus kita penuhi ya, tidak boleh dilanggar. Misalnya sebagai contoh, kalau pembiayaannya itu berbasis akadnya itu murabahah gitu ya, jual beli. Jadi yang berbasis jual beli, misalnya murabahah, nanti ada akad salam, ada akad istisna. Pada saat dilakukan restitusi, maka bank tidak boleh merubah margin yang telah disepakati. Itu salah satu contoh bahwa ada ketentuan mengenai prinsip syariah yang harus kita ikuti. Begitu. Jadi ada juga restrukturisasi pembiayaan di bank syariah. Oke, baik. Itu dan sudah banyak yang kita tanyakan kepada Pak Deden, dan kayaknya kalau misalnya mau masih diskusi sama Pak Deden ini bisa-bisa aja sih ya. Masih banyak pertanyaan lagi, tapi harus coba dulu ya. Buat Sobat OJK juga mungkin bisa nih langsung coba tadi beberapa produk itu. Dan tadi juga Pak Deden udah bilang ada restruk tapi dengan memenuhi syarat dan tadi ketentuannya ya Pak ya. Iya benar. Oke, kalau begitu pesan saya. Boleh Pak, tentu Pak. Ini kita tunggu-tunggu nih dari Pak Deden nih. Nah, begini.
Ayo kita coba dulu ke bank syariah, dicoba dulu produknya, jangan hanya didiskusikan aja gitu ya. Tapi coba dulu produknya, habis ini kita diskusi lagi. Itu Oke, bisa. Jadi salah coba satu dulu. yang akan mencoba langsung nih adalah Sinda nih. Saya Make langsung, sure Pak, abis langsung ini pasti Sinda cus. akan langsung cus. dalam genggaman soalnya tadi tuh. Kalau begitu terima kasih udah Pak Terima kasih Deden yang banyak, sudah Pak bergabung Deden. bersama dengan kita di sini. Terima kasih. Sama-sama. Kita sudah bertambah wawasannya lagi ya Sinda ya. Iya, perbankan syariah. Aduh, kayaknya makin damai gitu Iya, ya kan? benar. Tuh, jadi Sobat OJK, kalau memang misalkan kamu mau menikmati ataupun mau menggunakan produk-produk jasa keuangan, tidak hanya berbicara tentang produk-produk konvensional saja, tapi Iya. juga untuk syariah banyak macamnya ya. Bahkan untuk kamu yang punya usaha, jangan khawatir. Perbankan syariah itu juga punya program restrukturisasi untuk kamu ya. Jadi jangan ragu kita untuk mencoba dulu, kita datang dulu, kita lihat nih sebagai sejauh mana gitu, sebagus apa gitu kan. Iya. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Benar sekali. Kalau begitu Sobat OJK tidak terasa sudah 30 menit untuk kebersamaan kita. Kita akan Yes. berjumpa kembali di Edufin episode lainnya. Jangan lupa juga kamu harus subscribe, like, dan juga Lonceng, betul aktifkan aktifkan loncengnya. lonceng. Supaya Dan nanti juga, kamu mendapatkan notifikasi paling awal kalau misalnya kita punya episode baru, Sinda ya. betul, dan juga kalau misalnya penasaran, misalnya pengen tahu lebih banyak tentang perbankan syariah juga bisa langsung ke medsos OJK tentunya. Tuh, kamu bisa lihat langsung di bawah sini. Dan juga nanti di websitenya juga ada yang terbaru. Pokoknya seputar sektor jasa keuangan jangan ragu untuk kunjungi medsos dan juga website OJK tentunya. Benar sekali. Kalau begitu akhir kata Sobat OJK, terima kasih. Saya Muhammad Nizara Fahmi dan juga rekan saya. Jasinda Diri kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.